buat saya ternyata sekarang saya melihat secara langsung bahwa dinasti politik itu tidak dengan sendirinya buruk. Nah, jadi saya ingin katakan adalah bahwa saya harus Anda pahami sebagai orang yang jadi kayak pendukung fansnya Pak Jokowi, tapi juga Gibran, tapi juga Kaisang, tapi juga Bobi ya. Dan saya tentu saja akan men-support terus Gibran, men-support terus Kaisang, dan men-support terus Bobi Nasution. Dan mungkin suatu saat nanti kalau usia saya masih ada, saya mendukung Jan Etes. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ini agak ngeri-ngeri sedap bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Yang ramai di Indonesia politik dinastinya itu adalah politik ujuk-ujuk dan langsung lompat ke jantung kekuasaan politik. Kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi. Tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini, melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung. Kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya membuat perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita, bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang, karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran, apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah, nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir, apalagi? Oh panjanglah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan, sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Nggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas, hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik sesuatu hal yang lumrah. Apakah pembicaraan ini haram disampaikan di ruang publik? Justru ini harus disampaikan. Ada kondisi yang tidak normal, di mana kekuasaan dalam banyak hal dia mengkooptasi kepentingan politiknya jauh lebih mudah dibandingkan yang lain. Yang kedua, kalau kita belajar tentang filsafat politik, semoga ini masih ada guranya, semoga masih ada cahaya di ujung terowongan. Jadi siapapun Anda yang jadi penguasa, jadi moral hazard itu menjadi penting sebagai prinsip keadilan dalam demokrasi. Apakah presiden-presiden yang lain tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Atau apakah presiden-presiden yang lain tidak mau bermanuver seperti Pak Jokowi? Saya kira mau. Perbedaannya adalah mereka ini mau melakukan ini saat jadi presiden ataupun tidak. Orang bicara politik dinasti,
yang ada di PDIP. Orang bicara politik dinasti yang ada di Partai Demokrat. Orang bicara politik dinasti di ada di partai lain. Oke. Tapi kan konteksnya beda. Politik dinasti di partai-partai itu dilakukan setelah mereka nggak jadi presiden. Jadi kemewahannya nggak ada. AHY sorry tuh di Jakarta. Itu susah payah untuk menang dan kalah. Karena ketika bertanding di Jakarta, posisinya bukan lagi anak presiden. Tapi yakinlah Anda di negara ini, siapapun Anda kalau tak lagi jadi presiden, maka aura, maka magnet, maka kehebatan Anda sirna seketika. Sehebat apapun Anda, approval rating, tingkat kepuasan publik, sampai ke langit yang ketujuh. Kalau Anda nggak jadi presiden, saya hakul yakin, pamor Anda akan hina dan hilang. Persoalannya adalah, apakah akan menggunakan segala kekuasaan itu yang dimiliki atau tidak? Tentu sangat tergantung